Firman hari ini membantu kita untuk melakukan pemeriksaan batin pada diri kita masing-masing. Seperti apa kehidupan keagamaan kita? Apakah keagamaan kita ini membuat kita semakin adil, penuh belas kasih dan setia? Apakah kita hanya peduli pada tatanan lahiriah? Sebagaimana tadi diumpamakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, begitu setia membersihkan cawan, tetapi dalam cawan itu tidak pernah dibersihkan, penuh rampasan dan kerakusan. Bagian batin kita juga perlu diolah, dibina, agar kita makin menjadi orang yang saling mengasihi, adil, dan memiliki semangat bela rasa terhadap sesama. Marilah kita mohon pada Tuhan, agar Tuhan berkenan membersihkan batin kita dari kemunafikan, sehingga batin kita dipenuhi dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Tuhan sungguh mengasihi kita, Dia tahu hati kita, dan Dia ingin agar kita menjadi orang-orang yang penuh kasih dan makin beriman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkat dalam. Kita menjalani kehidupan keagamaan kita untuk makin membuat kita beriman dan memiliki kasih. Kita makin dekat dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Peraturan-peraturan keagamaan yang ada dalam kehidupan kita, hendaklah itu hanya menjadi sarana, bukan menjadi tujuan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk makin menjadi orang yang beriman dan penuh kasih dalam menjalani kehidupan keagamaan kita. Untuk itu mari kita mohon supaya kehidupan keagamaan kita makin membuat kita adil, penuh belas kasih, dan setia. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta kehidupan, Engkau memanggil kami menjadi pelaksana sabda yang gigih dan tekun. Ajarilah kami menempa diri menjadi pribadi yang tangguh, mengutamakan sabdamu lebih dari segala sesuatu yang fana di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan berasal dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Hendaknya kalian jangan sampai disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Allah dari mulanya telah memilih kalian untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kalian dan dalam kebenaran yang kalian percayai. Untuk itulah, Ia telah memanggil kalian lewat Injil yang kami wartakan, sehingga kalian dapat memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh,
dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kalian terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menghibur dan memperkuat hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Sebab Allah mengasihi kita, Ia memberi kita hiburan abadi dan harapan baik, karena kasih karunia-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Tuhan akan datang mengadili dunia dengan adil. Haleluya, 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 haleluya. Sabdalah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi begitu cermat dalam melaksanakan hukum. Mereka bahkan tampak sempurna. Dalam Injil hari ini diceritakan bahwa mereka membayar persepuluhan dari hasil bumi sebagaimana ditetapkan oleh hukum Musa. Tetapi nilai-nilai yang penting dari hukum Taurat itu mereka abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan dikatakan batin mereka ini penuh dengan rampasan dan kerakusan. Mereka menjadikan agama untuk mengekang orang lain, meletakkan beban-beban yang begitu berat kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat hari ini dalam penghayatan hidup keagamaan kita, ada dua hal yang pantas untuk kita perhatikan, yaitu adanya ketentuan-ketentuan keagamaan yang memang harus kita lakukan. Tetapi ada sisi lain yang juga jauh lebih penting,
yang harus kita indahkan, yaitu makna, tujuan dari peraturan-peraturan keagamaan itu diberikannya. Dua hal ini harus sejalan. Jangan sampai kita kelihatan begitu sempurna dalam melaksanakan hidup agama, sampai kita kelihatan orang yang taat, nampak saleh, tapi kita sendiri tidak berperi kemanusiaan, tidak penuh belas kasihan. Kalau begitu, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita akan mendapat julukan orang yang munafik. Ada banyak contoh dalam gereja kita, ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti, tapi jangan lupa ketentuan-ketentuan itu memiliki maksud agar hidup keagamaan kita sungguh makin menjadikan kita beriman, penuh kasih, memiliki semangat pengharapan yang sungguh besar. Satu contoh dalam mengikuti perayaan Ekaristi seperti ini, kita sebelum ikut perayaan Ekaristi dan menambut komuni diminta untuk berpuasa. Sebelum menerima komuni, puasa 1 jam sebelumnya. Bisa jadi ketentuan ini sangat ditekankan, bahkan lebih penting daripada menghayati Ekaristi itu sendiri. Kalau ini yang terjadi, maka kita kehilangan makna dari perayaan Ekaristi itu sendiri yang mesti harus kita hayati dalam hidup, yaitu salah satunya makna Ekaristi itu mengajak kita untuk ikut ambil bagian dalam semangat pengorbanan Yesus. Maka semakin kita rajin mengikuti Ekaristi, kita semakin setia untuk berbagi, semakin setia untuk berkorban. Semangat berbagi dan berkorban seperti ini jauh lebih penting daripada ketaatan puasa 1 jam sebelum menerima Ekaristi. Maka saudara-saudari yang terkasih, firman hari ini membantu kita untuk melakukan pemeriksaan batin pada diri kita masing-masing. Seperti apa kehidupan keagamaan kita? Apakah keagamaan kita ini membuat kita semakin adil, penuh belas kasih dan setia? Apakah kita hanya peduli pada tatanan lahiriah, sebagaimana tadi diumpamakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, begitu setia membersihkan cawan, tetapi dalam cawan itu tidak pernah dibersihkan, penuh rampasan dan kerakusan. Bagian batin kita juga perlu diolah, dibina, agar kita makin menjadi orang yang saling mengasihi, adil, dan memiliki semangat bela rasa terhadap sesama. Marilah kita mohon pada Tuhan, agar Tuhan berkenan membersihkan batin kita dari kemunafikan, sehingga batin kita dipenuhi dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Tuhan sungguh mengasihi kita, Dia tahu hati kita, dan Dia ingin agar kita menjadi orang-orang yang penuh kasih dan makin beriman. Kita hening sejenak merenungkan firman hari ini. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau menyelami dan mengenal kami. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengajarkan kepada kami jalan menuju hidup abadi melalui keadilan, belas kasih dan kesetiaan kepada kebenaran sejati. Semoga kami tekun melaksanakannya dalam kehidupan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.